Kalau eh, siapa yang datang? Tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor, dia pakai kolor, dia pakai kolor. Ya banyak orang muslim yang ngejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Nah, apa mimpi atau tidak? Saya katakan saya hampir mau tidur, hampir terlelap, hampir tidur ya kita ada. Terus hampir tidur gitu, maksudnya apakah saya berhayal? Saya nggak tahu ya, gitu kan. Nanti apakah saya bohong? Enggak, saya nggak bohong. Saya nggak bohong tentang apa yang saya katakan tadi. Terus pertanyaannya, siapa yang datang? Betul nggak tanya? Saya nggak tahu siapa yang datang. Apakah hantu Blauga, setan Jembalang, siapakah? Seandainya memang ada yang datang, ya saya nggak tahu siapa kan. Turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor, dia pakai kolor, dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Dan kita ketahui bersama teman-teman, viral ya. Viral pengakuan dari seorang Bu Yuni yang mengatakan, sebelum dia tidur, dia berjumpa dengan sosok gaib yang nampaknya, yang penampakannya itu seperti Yesus. Dan teman-teman kita dari pihak sebelah, para laskar Polikardusnya maupun orang Kristen, itu semua bersuka cita. Bu Yuni orang yang terpilih. Gak semua orang bisa berjumpa dengan Yesus. Tetapi yang lucu, murtadin yang lebih sering bertemu dengan Yesus ya. Jadi memang ada satu fenomena yang cukup unik. Orang-orang Kristen dari lahir, setengah mampus berdoa pengen dijumpai sama Yesus, pengen berjumpa sama Yesus. Tapi susah. Susah sekali. Hanya kelas-kelas pendeta tuh yang pernah dibawa naik surga, ya, yang pernah ketemu Yesus, yang pernah dibantuin sama Yesus. Tetapi kalau umat muslim ini gampang, terutama umat muslim yang imannya lagi goyang. Kita sering menjumpai ya, kalau ada umat muslim, ya, ada muslim yang imannya lagi goyang, lagi ada masalah, sudah mulai tuh tingkah lakunya nggak benar, sudah mulai meninggalkan sholat, ya, nggak pernah sholat lagi, sudah mulai pemahamannya tuh duniawi. Nah, itu gampang tuh. Itu gampang sekali untuk didatangi oleh Yesus. Nanti Yesus akan datang tuh, menjumpai dia, untuk mengajak dia pindah keyakinan. Ini kadang kita bingung ya. Ini kok kita kalau lagi malas sholat, yang datang Yesus gitu. Tapi kalau kita rajin sholat, nggak bisa dia datang. Aneh juga ya. Ini Yesus atau siapa? Tetapi menurut pendapat teman-teman sebelah, yes, itu Yesus yang datang menjumpai Bu Yuni. Wah, ini keren nih teman-teman. Bentar lagi Bu Yuni borong baju lebaran nih. Ya, saya nggak tahu nih, Bu Yuni ini sebab Islam atau memang sudah Kristen atau sedang tarik ulur untuk mencari uang THR. Karena kita tahu, ya, seminggu lebih lagi kita akan merayakan Hari Kemenangan. Ya, kita akan merayakan kemenangan, dan tentu saja Bu Yuni ini lagi butuh ongkos nih. Mungkin butuh uang untuk liburan, uang untuk beli baju baru, atau renovasi rumah. Ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti, dengan kesaksian Bu Yuni ini, nah ini akan mulai nih. Akan mulai transferan tuh banyak masuk. Ya, akan mulai tuh. Kalau sudah berbau, saya bertemu Yesus, ya, bercerita tentang penampakan, nah itu siap-siap Bu Yuni nih. Siap-siaplah lihat saldo rekening Anda. Kalau Bu Yuni nggak mau rekeningnya bertambah, ya kasih aja rekening Pak Bom-Bom. Nggak apa-apa gitu. Itu otomatis tuh. Kalau sudah ngomong ya, saya berjumpa, ya ini apa ini, saat saya susah yang datang bukannya Tuhan kami, tapi Tuhannya umat sebelah. Ah, ini udah bau-bau nih. Bau-bau mantap ini teman-teman. Bau-bau uang ya, bau-bau cuan kalau kita bilang. Bau-bau cuan. Dan di sini,
kita dengarkan dulu lah. Nanti saya ajarkan Bu Yuni ya. Karena saya sebagai seorang yang baik hati, ya, saya akan membantu Bu Yuni nih. Jarang-jarang nih. Jarang-jarang saya mau membantu seorang Yuni. Tapi kali ini kita bantu. Kita bantu bagaimana? Kita bantu Bu Yuni untuk membuat cerita yang jauh lebih menyentuh hati, yang jauh lebih membuat orang-orang sebelah itu mau merogoh kocek dalam-dalam untuk transfer lebih banyak. Nah, ini saya bantu Bu Yuni. Ya, saya bantu. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kesaksian dari Bu Yuni, nanti baru kita coba cek apa nih yang harus diperbaiki dari kesaksian itu. Nanti kita cek. Oke, kita saksikan dulu. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kenapa sih saya bikin ya kesaksian atau kayak gimana ya? Jujur ya, saya nggak tahu ya. Maksud saya bukan nggak tahu apakah itu cuma hayalan, mimpi atau apa yang kayak kemarin ya. Tapi kalau begini, saya runut dari awal ya. Kalau siapa yang datang, nah, apa mimpi atau tidak, saya katakan saya hampir mau tidur, hampir terlelap, hampir tidur ya, kita agak terus hampir tidur gitu, maksudnya apakah saya berhayal? Saya nggak tahu ya, gitu kan. Nanti apakah saya bohong? Enggak, saya nggak bohong. Saya nggak bohong tentang apa yang saya katakan tadi. Terus pertanyaannya, siapa yang datang? Betul nggak? Tanya. Saya nggak tahu siapa yang datang. Apakah hantu Blauga, setan Jembalang, siapakah? Seandainya memang ada yang datang, ya, saya nggak tahu siapa kan. Udah gitu, apakah saya ngarang-ngarang cerita? Kalau orang ngarang-ngarang cerita, 100 kali bercerita, 100 kali pasti ceritanya akan berbeda. Seperti itu ya. Maksudnya itu, kalau ceritanya itu saya bohong, saya nggak bohong. Talipkan dia. Siapa yang datang, ya saya juga nggak tahu ya. Apakah setan atau blau, ya seperti itulah kira-kira. Jadi saya penekanannya seperti itu ya. Apakah saya sudah Kristen dan tiba-tiba terima Yesus? Belum, sama sekali tidak. Karena doa saya adalah saya tetap, ya Allah ya Tuhanku, jagalah iman Islam saya sampai detik ini. Seperti itu ya. Oke. Begini ya untuk teman-teman kekristenan dan teman-teman yang lainnya. Begini. Kalau kalian percaya ada kata kekuatan doa, ya mungkin itu adalah merinding apa? Merinding. Lanjut Bu Winnie. Lanjut Winnie. Terus lepaskan. Lanjut Winnie, lanjut. Bom ini cerewet kali kau. Aku turun kau. Diam. Kalau kalian percayakan kekuatan doa, saya tahu ada seseorang yang selalu mendoakan saya untuk teman-teman Kristen ya, untuk teman-teman Kristen ya, untuk menambah keimanan kalian ya. Kalau kalian masih beriman sama Yesus, ini untuk orang teman Kristen ya, khusus ya. Kalau kalian percaya dengan doa, kekuatan doa, ada seseorang yang selalu mendoakan saya. Mungkin 2 tahun ini kan, selalu dan always selalu. Baik di depan saya, mungkin di belakang saya, yang selalu mendoakan saya. Walaupun saya tidak pernah percaya dengan Yesus, dia selalu berdoa supaya Yesus sendiri yang datang menemui saya secara pribadi. Amin. Itu doa dia selalu ya. Amin.
Dia selalu meminta Yesus sendiri datang secara pribadi menemui saya. Ya mungkin seandainya memang betul itu Yesus yang datang, itu mungkin ya, saya bilang mungkin itu memang jawaban untuk doa beliau. Ya. Bukan jawaban untuk doa saya, karena saya tidak pernah berdoa seperti itu. Ya. Itu makanya tadi malam saya sebut satu nama. Karena sih biasanya saya apapun saya akan cerita first time, saya akan cerita sama dia, tapi karena sekarang dia sibuk. Sibuk banget Pak Bumbo. Iya, iya. Iya Mas Bro atau Jack Ceta lah. Always macam itu Pak Bom. Dia selalu berdoa supaya Tuhan Yesus sendiri yang jumpa secara ke saya secara pribadi. Itu doa dia. Iya. Ya mungkin secara Kristenan yaitu jawaban doa ya. Kalau kalian percaya dengan Yesus, yaitu jawaban doa daripada seorang yang bernama Jack Ceta. Ya. Oke, tapi jangan salah paham juga. Saya sebagai orang Islam, saya sebagai orang Islam yang menganggap itu adalah satu godaan setan. Seperti itu. Dan ini iman saya. Jadinya saya selalu berdoa saya supaya tetap teguh dalam iman Islam saya. Bukan kata saya plan apa enggak. Saya memang gini, maksud saya gini. Ini pilihan, choice kan, choice. Iya. Ini choice pilihan. Saya sudah memilih hidup mati saya untuk Islam. Bukan saya mau berbangga diri, tidak. Ini prinsip saya dari dulu kan. Don't worry. Pak Bom diamlah. Enggak, salah style aja. Lanjut aja Bu Yudi, salah style. Lanjut aja Bu Yudi. Saya memilih untuk tetap iman Islam saya sampai saya meninggal dunia. Dan ya bukan kata saya minta simpati ya, tapi memang saya agak lain juga sih sedikit ini. Kayaknya sih memang ya nggak tahu ya, mungkin saya nggak lama gitu. Sampai kadang kalau saya bercanda itu sampai di keluarga besar saya, mereka udah agak-agak heran. Di grup WA pengajian saya pun, saya ngomong aja, saya pikir saya udah berpindah alam gitu kan. Lo Pak Bom. Dengan suara nih. Maksud saya ya ini ya apalah sebuah cerita yang seorang bernama Bu Yuni Mak Madasteran kan, nggak penting kan seperti itu kan. Cuma ya saya menghargai, dari dulu saya menghargai seorang yang baik dengan saya. Saya selalu menghargai ya namanya Jack Ceta itu yang nggak pernah putus untuk berdoa untuk saya. Always ya. Ya saya cuma hargain dia ketika dia mendoakan saya. Ya sudah, saya nggak pernah minta, tapi dia tulus mendoakan saya. Dan mungkin itu jawaban Yesus berikan untuk dia, khusus untuk dia ya. Dan kalau saya tetap masih memilih iman Islam saya, jadi jangan dipertanyakan ketika saya harus ngaji apa itu hak saya ya, karena itu pilihan ya, seperti itu. Dan jangan katakan ya saya berbohong. Ya saya bilang kata saya tidak berbohong. Ya tapi terserah itu kalian punya pendapat masing-masing. Toh saya masih tetap menyebut nama Tuhan saya. Dan saya nggak main-main dengan kesaksian ini. Saya nggak pernah berani memainkan perkataan dengan nama Allah saya untuk sesuatu yang remeh-temeh seperti ini, gitu loh. Just saya juga katakan ya, untuk orang Kristen, ya kalau kalian menambah iman kalian silahkan. Untuk orang Islam yang itu adalah apa namanya? Orang
Islam itu adalah sistem bodoh. Apa omong kali umum Besarkah? Besarkah? besar. Enggak, kecil sekali kok. Enggak kedengaran suara Ayu, ketimpa udah. Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Itu kesaksian Bu Yuni. Dan masih banyak kurangnya Bu Yuni. Kurang greget gitu. Kurang membuat orang simpati. Kurang, Bu. Untuk itu saya akan tampilkan contoh-contoh kesaksian ya yang bisa membuat orang-orang itu bersimpati sama Bu Yuni, yang bisa membuat orang-orang mengenang Bu Yuni dan mau membantu Bu Yuni. Ini senior-senior ibu nih. Saya pilihkan kesaksian-kesaksian yang terbaik. Kesaksian orang yang berjumpa Yesus yang paling bagus, paling luar biasa lah kalau di medsos ini. Semoga dengan video ini Bu Yuni bisa belajar. Ya, bisa belajar dari kesaksian mereka dan besok bisa memberikan kesaksian yang lebih mantap lagi. Ya, harus bisa lebih mantap lagi gitu, Bu. Oke? Ibu saksikanlah video ini. Ustadz Muhammad KC adalah seorang yang sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu anqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhayna laha yawma idzin yasdurun nasul Tangli'an malahum faman ya'mal misqala daratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Dimenangkan oleh Siti Rauzana, si nenek legend yang sok pintar baca Al-Quran. Tapi ketika dia baca Quran, bacaannya ngawur dan amburadul, yaitu kategori sok pintar. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin Bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim sebentar Pak. Siratal ladzina amanu goibi agak lupa ini Pak, maaf. Waktu itu saya berumur 13 tahun karena baru lulus SD, sekolah dasar, kelas 6. Nah, jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk. Dia mengajarkan saya bagaimana merokok, bagaimana minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba. Dia ajarkan saya, baik itu syabu-syabu, baik itu ganja, baik itu ekstasi, ineks, dan sebagainya. Dia ajarkan saya. Diajarkan saya untuk mencuri, diajarkan saya untuk menjamret, diajarkan saya untuk bagaimana hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam dunia malam. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya. Sayang seribu sayang, manusia terjual di dalam kebodohan. Dan kategori berikutnya adalah kategori tangisan terkoplak. Tangisan terkoplak ini jatuh kepada ibu ini. Nah, ibu ini sebagai pemenang tangisan terkoplak ya, karena memang tangisannya itu dibuat-buat ya, sambil menangis ngibul jalan terus. Sendiri nangis gitu kan. Saya nangis sepanjang jalan saya mengutuki Tuhan Bapak Ibu. Saya bilang, ya Allah, hidup ini kok nggak adil. Saya berusaha untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Saya membagi rezeki saya bilang gitu. Saya melakukan saya berusaha untuk melakukan terus apa yang harus saya lakukan, apa yang Kau perintahkan.
Kasihan saya sama si Jepang. Itu kategori tangisan terkoplak. Dan berikutnya ada kategori jumpa Yesus terngebet. Ya, jumpa Yesus terngebet ini jatuh kepada ibu yang berbatik hitam dan ada bunga-bunganya. Jadi dia terpilih sebagai oten terngebet jumpa dengan Yesus karena memang dia membentak menantang Yesus. Yesus, kalau memang kau Tuhan, tunjukkan sekarang juga. Akhirnya Yesus muncul di atas plafon. Nah, langsung tantang dia, tunjukin dia. Saya bilang, Yesus, kok orang Kristen punya Tuhan, Allahnya orang Kristen katanya kok hidup, tapi ditunjuki begini. Tunjukkan mukamu yang secara nyata. Oke, selanjutnya ada kategori pendeta tererror. Nah, ini sebetulnya pemenangnya adalah Cop Papin Copi ya, tapi karena memang sutradaranya dia, jadi kita pilih pemenang yang lain yaitu Lamsen Naibaho. Dia dikatakan pemenang ya karena memang di sini si pendeta ini bertanya sendiri dan menjawab sendiri pertanyaannya. Tuhan kok berak, Tuhan mencret, Tuhan mete, tidak tahu hari kiamat, punya tip-tip. Itu kategori pendeta tererror. Selanjutnya ada kategori wawancara tervego ya. Jadi pemenangnya ibu ini, sebetulnya banyak pemenangnya tapi kita pilih saja ibu ini ya karena semuanya vego semua wawancaranya. Karena yang diwawancarai vego, yang mewawancarai jauh lebih vego kan. Lain yang ditanyakan, lain pula yang dijawab. Itu kategori wawancara tervego. Selanjutnya ada kategori pernyataan tererror. Jika tadi pendeta tererror, sekarang pernyataan tererror, maka pemenangnya adalah Ibu Upil ya. Kenapa Ibu Upil ini yang menang ya? Karena dia satu-satunya narakoplak zoncop yang berani mengatakan bahwa Yesus itu kakinya kotor dan berkolor ya. Yesus, emang siapa Yesus? Yang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkolor. Yang selama ini banyak orang menghina-hina dia bahwa Tuhan yang datang berkolor, ya dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan saya. Itu kategori pernyataan tererror. Selanjutnya ada kategori juara MT Kui ya, juara MT Kui ya, bukan MTQ tapi MT Kui. Pemenangnya adalah Ustadz Al-Lacar ya. Ahmad Supena ini namanya Al-Lacar di sini ya. Kenapa saya katakan dia Al-Lacar ya? Karena dia ngaku pernah sekolah di Al-Lacar, bukan Al-Azhar ya, tapi Al-Lacar. Dan bacaan Ustadz ini sangat vego sekali, sangat koplak ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi sorry itu ayat kursi lagi, itu surat Yasin. Dan selanjutnya ada kategori oten terpikun. Pemenangnya adalah ibu yang berkacamata ini. Dia sebagai pemenang karena dalam kesaksiannya dia mengaku pernah umroh 5 kali ya, bukan sekali, 5 kali. Namun ketika ditanya oleh Akhi Yonatan Nandar apa yang terjadi, dia jawabnya lupa, dan lupa. Makanya dia jadi pemenang terpikun. Ibu dulu pernah umroh, betul ya? Betul. Oh ya, rukun umroh itu apa saja sih Bu? Kalau ibu pernah umroh tentu tahu dong, umroh itu ada beberapa rukun. Karena umroh dengan haji itu hampir sama, tetapi rukun-rukunnya berbeda. Iya, betul. Bisa jelaskan, ya? Bisa menjelaskan kepada saya tentang rukun umroh itu? Jujur Pak, kalau misalnya sekarang saya mau jawab, saya lupa Pak. Bego! Ternyata memang benar, saya memang bego. Oke, itu dia kategori sebelumnya para pemirsa, para penonton Oten Sonic Go Vlog Award. Selanjutnya kita masuk kategori Oten tertulul ya.
Oten Tertulul ya. Jadi Oten Tertulul berikut nominasinya. Ada pertanyaan titipan kepada saya, itu Yesus ketika makan ikan goreng, ikannya ikan apa? Terus dia pakai minyak apa itu? Kemungkinan besar itu mustahil kalau nggak ikan mas. Coba biar Bang Luga itu pakai minyak apa? Minyak goreng apa? Terus ikannya itu bimoli ya, bimoli ya, bimoli ya. Tadi gua tadi kalau Yesus mungkin minyaknya bimoli ya, bimoli ya, bimoli ya. Sedikit saja buka ruang hati dan ruang pikiran supaya terlepas dari ajaran Arab jahiliyah. Lepaskan ajaran-ajaran Arab jahiliyah itu. Tidak ada gunanya. Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. Semuanya harus bahasa Arab. Beberapa saat kemudian, La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bertatap muka dengan Tuhan kalau tidak melalui aku. Kita dijajah oleh ajaran Arab. Itu namanya Pundit. Apakah yang dilakukan Yesus selama berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun? Ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu, Pak, tukang mebel. Jadi di mana 13 tahun sampai 29 tahun ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya kan? Nggak kemana-mana, malah ngerjain ini, jadi tukang kayu. Dan kenapa tidak dicatat di Alkitab? Karena nggak penting itu untuk dicatat. Ngapain dicatat? Orang tukang kayu kok dicatat. Tukang kayu gimana sih tukang kayu? Sekarang juga banyak tukang kayu, lihat aja gitu. Nggak ada kegiatan apa-apa, cuma bikin mebel. Saya ini kiai. Oh, kalau Al-Quran hafal, nggak usah nanya macam-macam dengan saya. Al-Maidah ayat 21, ya qaumi dkhulu hudul ardha al-muqaddasah alladhi kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Fata susah sekali bacanya. Karena dia punya kuasa, dia bisa naik. Ya, dia tidak mengalami gravitasi bumi, dia tidak mengalami gaya tarik setan. Orang banyak tidak mengerti, orang pikir gravitasi bumi itu apa? Sepertinya kayaknya bumi narik-narik. Bukan, itu setan yang narik manusia supaya tidak bisa naik ke atas. Kita perhatikan, manusia kehilangan. Karena apa? Karena setan terus mencuri. Setan mengambil apa yang disediakan Tuhan. Kesehatan kita diambil, ya. Kulit kita diambil pelan-pelan, kulitnya bagus, lama-lama mengeriput, lama-lama semakin kusam, semakin karena dicuri sama setan, diambil. Itu bukan proses alam. Kenapa? Karena kalau kesehatan kan tidak memahami dunia spiritual. Mereka cuma menganggap itu proses alam. Kalau sudah tua, akhirnya jadi seperti itu. Bukan. Itu bukan proses alam. Itu setan mencuri, diambil semua. Kulit yang bagus dicuri, pelan-pelan dirusak sama setan. Diambil, ya. Kesehatan diambil, gigi yang utuh diambil, satu-satu dicopotin sama setan. Sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak
Tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Kalau ada yang suka meminta-minta itu bukan anak Tuhan. Ya, itu anak, ya Anda sambung sendiri aja. Sebetulnya itu bukan perbuatan baik. Itu cari duit, cari makan. Cari makan. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Ya banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Hehehe, makasih Mbak Udin. Gilo lo, jadi gilo, produksi tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Saya sudah biasa hidup terlunta-lunta, hidup susah seperti ini, tapi bagi saya ucok bangun si terus mandi, si matupang menggosok gigi, pasar ibu membantu ibu membereskan napi 70. Yang artinya ucok bangun si terus mandi, hati ibun diambil Febri, si matupang menggosok gigi, Udin dibuang, Ayu pun pergi. pasar ibu membantu ibu Daripada menjadi babu, membereskan napi 70. mungut sampah minggu ke minggu. Kamu ngeledek saya ya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Wah gitu, baiklah. Yuk. Ya, teman-teman sudah lihat ya, itu kesaksian-kesaksian senior dia. Dan semoga dengan video ini bisa menjadi inspirasi buat Bu Yuni agar mengembangkan juga ceritanya itu supaya nggak kalah keren. Kalau Bu Yuni ceritanya masih kalah sama mereka, berat Bu, berat. Apalagi saingan Ibu itu Handayani tuh, ya Handayani Upil itu legend sekali Bu. Itu sampai kapanpun dikenang Bu. Ya, itu akan dikenang tuh. Sampai 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, umat Muslim akan mengenang. Ya, penduduk rakyat Indonesia akan mengenang pernah ada kesaksian murtadin yang begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Bagi orang Kristen itu adalah kesaksian yang sangat membangun iman. Ya, sangat menguatkan iman. Jadi Bu Yuni itu harus buat yang nggak kalah, Bu. Yang nggak kalah dari seorang Handayani Upil. Kalau kesaksian Ibu biasa-biasa saja, berat, Bu. Ya, berat. Kalau zaman dulu cerita Ibu mungkin masih bisa menjual. Tapi sekarang persaingan makin berat. Ya, speknya udah makin tinggi, Bu. Kalau spek, ya, spesifikasi dari cerita Ibu tuh masih gitu, biasa itu, Bu. Dulu laku, sekarang udah nggak laku, udah kalah. Udah kalah. Jadi buat Bu Yuni, semoga termotivasi untuk membuat cerita yang lebih hebat lagi. Cerita yang lebih powerful lagi, Bu. Dan saya sangat mendukung. Ya, saya katakan, saya sangat mendukung Bu Yuni
untuk membuat cerita lebih bagus lagi. Dan dijamin, ya, dijamin, Lebaran tahun ini, Bu Yuni aman. Bukan aman lagi. Traktir tuh, satu kampung Bu Yuni. Keluarga Bu Yuni, wah, Bu Yuni tampar mereka dengan uang. Ya, Bu Yuni tunjukkan bahwa Bu Yuni sudah sukses. Kan biasa itu ya, kalau Lebaran itu kan orang kadang-kadang apa ya, show off gitu. Membanding-bandingkan. Nah, nanti Bu Yuni ini kalau Lebaran tahun ini ketemu teman-temannya, udah bisa tuh pakai emas, ya, gelang, udah bisa tuh permak semua wajahnya, kalau perlu operasi sekalian wajahnya, ya, terus juga udah bisa pakai baju yang luar biasa. Wah, mantap lah Bu Yuni, saya jamin. Tapi buat dulu kesaksian yang luar biasa. Ini momennya pas nih Bu Yuni, lagi pas nih, ya. Jadi dalam 3 hari inilah, kalau bisa secepatnya gitu kan, dalam 3 hari, kalau bisa sudah Bu Yuni buatlah kesaksian yang luar biasa. Kalau nanti Pak Bom Bom nggak mau kasih panggung, saya kasih Bu Yuni. Di sini janji saya ya, channel Muslim available untuk Bu Yuni memberikan kesaksian bertemu Yesus. Kami kasih panggung, Bu. Bahkan saya pastikan, ini bukan hanya disiarkan di channel saya, tapi channel Muslim lainnya saya minta. Ya, saya minta channel-channel Muslim lainnya, termasuk Bang Zuma, itu menyiarkan kesaksian Bu Yuni bertemu Yesus. Dan saya jamin, puluhan ribu mata menonton live-nya Bu Yuni, ditambah yang setelah live, itu saya jamin jutaan orang. Jutaan mata akan menonton kesaksian Bu Yuni. Udahlah, cair lah itu Bu. Ya, udah cair itu. Dan saya tidak akan minta perpuluhan, tenang saja. Saya nggak akan minta perpuluhan dari uang yang Bu Yuni dapatkan. Ya, nggak akan. Oke? Jadi silakan Bu Yuni berkreasi untuk membuat ceritanya. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.